Komisi Pemberantasan Korupsi menampilkan secara langsung tumpukan uang tunai senilai 300 miliar rupiah ketika menyerahkan hasil pemulihan aset kepada PT Taspen di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Kamis 20 November 2025. Langkah ini menurut PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu bertujuan untuk menunjukkan transparansi kepada publik sekaligus memastikan bahwa proses penyerahan dilakukan secara utuh dan nyata. Penyerahan dilakukan oleh Asep kepada Direktur Utama PT Taspen, Roni Hanitio Aprianto, sebagai bagian dari pengembalian aset terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Insting Investment Management Ekiawan Heri Primaryanto. Total aset yang berhasil dipulihkan mencapai 883 miliar 38.394.268 rupiah. Ia menambahkan bahwa tampilan uang tunai tersebut juga menjadi bukti bagi publik bagi seluruh dana telah diserahkan kepada Taspen. Asep menekankan pentingnya pengembalian aset ini bagi para pegawai negeri dan pensiun yang menjadi peserta Taspen. Sementara itu, Jaka Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu memaparkan proses teknik penjualan aset serta pengamanan uang tunai tersebut. PT Investasi untuk melakukan penjualan kembali aset mulai 29 Oktober hingga 12 November dan masih ada 6 efek yang belum berhasil terjual dalam periode tersebut. Dari total pengembalian 883 miliar rupiah, KPK menunjukkan 300 miliar rupiah dalam bentuk uang fisik. KPK memandang bahwa korupsi pada dana pensiun adalah salah satu kejahatan yang paling miris. Karena korbannya adalah kelompok masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara, ASN. Jadi ASN telah memberikan kemampuannya, hidupnya ya untuk melayani masyarakat, melayani negara. Tapi kemudian uang yang seharusnya diterima oleh saudara-saudara kita kemudian dikorupsi. Heri Primaryanto bersama-sama dengan Antonius NS Kosasih dalam melakukan investasi pada reksadana INEC G2. Jadi ini reksadananya itu disingkat INEC G2 gitu ya. Jadi rekan-rekan, kalau tadi nama lengkapnya Reksadana Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2. Jadi kalau INEC itu atau itu sama saja. Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen Persero sejumlah 1 triliun. Jadi ini adalah putusan dari persidangan ya, putusan majelis hakim seperti itu. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI nomor 14 LHP 21/04/2025 tanggal 22 April tahun 2025. Jadi perhitungan ini terbit ya. Jadi selama kami melaksanakan penyidikan, kemudian kami meminta BPK untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Nah, dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh bahwa keuntungannya atau kerugian keuangan negaranya yang diderita oleh PT Taspen adalah sejumlah 1 triliun. Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen ini, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero. Jadi karena putusannya tadi dirampas untuk negara, CQ PT Taspen, maka kemudian setelah inkrah perkaranya barang bukti ini ya kemudian diserahkan kembali kepada PT Taspen sesuai dengan amar putusan. Nah, mungkin rekan-rekan media bertanya kenapa sampai harus dihadirkan gitu ya uangnya di sini gitu. Bisa saja kan kami langsung datang ke Pak Dirut gitu ya, Pak Roni untuk menyerahkan. Ini biar kelihatan takutnya kan, oh bener nggak sih ini diserahkan, jangan-jangan nggak diserahkan atau diserahkan sebagian gitu kan seperti itu. Nah ini biar juga memberikan memperlihatkan kepada rekan-rekan dan juga masyarakat khususnya bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada PT Taspen. Karena perlu kita
ketahui bahwa PT Taspen ini adalah mengelola dana-dana yang dikumpulkan dari para pegawai negeri, ya begitu ya Pak Roni, dan juga pensiunan, dana pensiunan. Nah seperti halnya, karena saya juga anak seorang pegawai negeri pensiunan Pak, dana Taspen ini menjadi sebuah hal yang diharapkan ketika orang tua saya waktu itu pensiun. Dana Taspen inilah yang kemudian menolong keberlanjutan dari kehidupan kami waktu itu, sehingga bisa digunakan untuk membuka usaha kembali dan lain-lain. Sehingga pada hari ini dengan dikembalikannya uang yang diduga atau hasil tindak pidana korupsi, dalam hal ini yang dilakukan oleh para terdakwa atau terpidana saat ini, kita ingin membuktikan bahwa support kita kepada saudara-saudara kita, para pensiunan, para pegawai negeri, bahwa uang bapak-bapak ibu sekalian hari ini yang pada saat itu dikorupsi oleh oknum, sekarang dikembalikan kepada PT Taspen. Dan tentunya kami berharap mudah-mudahan ini bisa dikelola dan bisa terus tumbuh berkembang dari uang yang ada yang kembalikan ini, dan kebermanfaatannya akan lebih dirasakan oleh saudara-saudara kita, para pegawai negeri, ASN, dan para pensiunan tentunya. Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas, yakni dalam bentuk uang sebesar 883 miliar 38.394.268 rupiah yang telah disetorkan atau ditransfer pada tanggal 20 November tahun 2025 ke rekening Giro THT Taspen pada BRI Cabang Veteran Jakarta. Sejumlah 6 unit efek yang telah dipindahkan tanggal 17 November 2025 ke rekening efek PT Taspen Persero. Jadi ada dua hal ya. Tadi uang sejumlah 883 miliar sekian, kemudian sejumlah 6 unit efek. Sementara uang di depan ini atau di belakang saya, ini karena tempat dan keamanan tidak bisa kita tampilkan seluruhnya. Jadi seharusnya ditampilkan 883 miliar sekian, tapi yang kita tampilkan adalah sekitar 300 miliar. KPK memandang bahwa korupsi pada dana pensiun adalah salah satu kejahatan yang paling miris, karena korbannya adalah kelompok masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara, ASN. Jadi ASN telah memberikan kemampuannya, hidupnya ya untuk melayani masyarakat, melayani negara. Tapi kemudian uang yang seharusnya diterima oleh saudara-saudara kita kemudian dikorupsi. Seperti itu. Yang dengan uang pensiun itu akan menggantungkan keberlangsungan hidup di masa tuanya. Seperti tadi saya telah jelaskan bahwa tidak jauh-jauh saya ingin memberikan contoh ketika orang tua saya pensiun, dan orang tua saya bekerja di kecamatan yang nun jauh di sana di pedalaman, uang ini sangat berharga Pak Dirut, sehingga bisa digunakan untuk kembali menjadi modal usaha, dan ini sangat menolong. Nah ketika terjadi di korupsi ini tentu sangat miris, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengembalikan uang saudara-saudara kita tersebut. Dana Taspen bukan sekedar angka di laporan keuangan, tapi dana ini adalah tabungan hari tua jutaan ASN yang disisihkan puluhan tahun. Lebih dari 4,8 juta ASN menggantungkan masa depannya pada pengelolaan Taspen. Jadi kami sangat berharap pengelolaan ke depan bisa lebih transparan dan bisa juga menghasilkan berkembangnya atau ekonomi dan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi kepada rekan-rekan ASN. Artinya setiap rupiah yang dikorupsi sama halnya dengan merenggut penghidupan masa tua ASN se-Indonesia bersama keluarganya. Jika dikonversi nilai 1 triliun itu setara dengan membayar 400.000 gaji pokok ASN. Kira-kira seperti itu.
Angka ini memperlihatkan betapa dahsyatnya dampak potensi kerusakan akibat korupsi di sektor ini. Sehingga pemulihan aset ini bukan hanya tentang keberhasilan diserah terimakannya aset dari KPK kepada PT Taspen, namun juga ini adalah merupakan ikhtiar bersama untuk menjaga para ASN, menjaga semangat para pejuang kita, para ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga kepada negara tercinta kita ini. Bagaimana akan bisa melayani dengan tenang ketika tabungannya sendiri itu tidak jelas gitu, dikorupsi. Nah, dengan salah satu upaya kita mengembalikan hasil korupsi ini kepada PT Taspen, semoga saudara-saudara kita, para ASN dimanapun berada, di pelosok Indonesia yang terjauh sekalipun akan tetap bersemangat karena yakin bahwa masa depannya, yakin bahwa masa pensiunnya itu terjamin oleh PT Taspen. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.